Selamat sore, bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat datang di kelas 1I untuk yang ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas mengenai temannya dari penelitian kuantitatif kemarin, yaitu penelitian kualitatif sekarang. Untuk itu izinkan saya share screen, karena lumayan materinya agak banyak. Kita mulai saja. Sebentar. Ya. Kita mulai dari sini. Penelitian kualitatif. Oke, yang pertama adalah data. Kita ngomongin data kualitatif dulu. Oke, data kualitatif adalah berbentuk deskriptif, kata-kata, lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Ya, jadi itu data kualitatif. Kita lanjut menuju jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif itu ada 3. Yang pertama adalah hasil pengamatan, yang kedua hasil pembicaraan, yang ketiga adalah bahan tertulis. Yaitu uraian rinci tentang situasi kejadian interaksi dan tingkah laku yang diamati di lapangan itu adalah hasil pengamatan ya. Kita lihat ya. Terus hasil pembicaraan itu adalah kutipan langsung dari seseorang, ya. Itu bisa pengalaman, bisa sikap, bisa keyakinan, bisa pemikiran mereka gitu. Jadi itu hasil pembicaraan. Terus bahan tertulis, petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman, kasus sejarah. Jadi itu ada 3 ya, ada 3 jenis. Terus kita bandingkan sedikit dengan data kuantitatif ya. Data kualitatif itu adalah data mentah dalam dunia empiris. Jadi kondisi awal sekali kita dapat data biasanya adalah data kualitatif ini gitu. Jadi sebelum kita dapat data berupa angka-angka yang benar-benar seperti itu, statistik itu, biasanya kita dapat cerita. Jadi kita adalah kualitatif itu adalah data mentahnya. Oke. Terus ini adalah tangkapan atau perkataan dari subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Jadi bukan kita yang nulis, tapi memang apa adanya seperti itu mereka membahasakan, ya itu yang akan kita dapat. Terus ini sifatnya adalah kondisi yang sangat dalam, terinci, panjang dan lebar. Jadi ini data yang benar-benar mentah banget ya. Jadi data kualitatif seperti itu. Bedanya dengan kualitatif, kalau di kuanti itu lebih singkat, padat, jelas, angka-angka saja gitu. Tapi kalau di sini masih lebih panjang banget. Terus kenapa sesuatu itu kita dapat kumpulkan data? Pertimbangan apa sih kita harus mengumpulkan data gitu kan? Jadi yang pertama, kita harus memiliki syarat kecukupan informasi. Dalam artian apa? Ada nggak kita bisa dapatin usaha untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih tepat? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, efisiensinya seperti apa gitu. Jadi kita harus memerlukan waktu yang sesingkat-singkatnya, akses dan biaya yang sekecil-kecilnya juga. Jadi nggak boros-boros amat juga. Jadi itu fungsinya. Kemudian kita juga mempertimbangkan etika gitu. Kita harus memperhatikan ada rasa aman nggak, privasinya seperti apa, ada resiko nggak, atau bahaya nggak untuk kita ataupun subjek, ataupun semoga tidak menyalahi HAM juga. Jadi kita harus memikirkan itu sebelum kita melaksanakan pencarian data kualitatif ya gitu. Terus ini ada tabel untuk teknik pengumpulan data berdasarkan tipe data. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat lebih lanjut lagi pada modul ataupun pada slide presentasi yang sudah dijelaskan. Kita lanjut terhadap sudut pandang peneliti. Nah, sudut pandang penelitian adalah harus cukup dekat dengan orang-orang atau situasi yang diteliti ya. Jadi mendapatkan pemahaman mendalam tentang sesuatu yang sedang terjadi. Nah, biasanya digunakan untuk menangkap hal-hal yang aktual yang dapat dikatakan sebagai subjek penelitian. Langkah awalnya kita adalah mencari orang yang dapat dipercaya untuk kita dapatkan datanya ya. Kita mulai dari mencari informan gitu. Kita bisa nanya sama teman, saudara, kontak pribadinya kita siapa gitu terhadap kondisi tertentu. Misalkan apa ya? Misalkan saya ingin tahu bagaimana perkembangan kondisi mental mahasiswa pasca COVID gitu. Jadi bagaimana pandangan mereka terhadap kampus setelah selesai kuliah online gitu. Jadi misalkan harus offline itu kayak gimana gitu. Jadi kita nanya dulu gitu, bisa nggak kita ketemu sama anak-anak kampus nih yang sudah offline kayak gimana gitu kan. Jadi kita bisa tanya sama teman kita pertama, kemudian saudaranya atau kontak pribadi. Kalau enggak, kalau kita nggak dapat, kita bisa terlibat pada kondisi ataupun masyarakat pelajari. Misalkan kita pengen tahu nih orang-anak habis COVID nih
datang ke kampus seperti apa nih gitu. Bagaimana cara mereka melihat kuliah offline lagi gitu. Kita harus terlibat di situ. Terus kalau misalkan kita nggak bisa, saya pengen tahu nih sebagai peneliti di kampus A sudah offline tapi kampus saya belum. Saya pengen tahu keadaan di sana gimana tapi saya nggak bisa masuk. Ya, saya deketin rektornya, bisa saya datang ke LLIT, bisa saya bisa datang ke dinas kebudayaan supaya saya ditaruh di situ bisa. Jadi bisa mendekati organisasi yang terkait ya, gitu. Setelah itu semua kita mulai pada kondisi pengamatan berperan serta. Dan nanti mungkin saya akan ngomongnya secara singkat sebagai observasi ya. Jadi peneliti itu pasti ya 100% itu melakukan pengamatan berperan serta, dia pasti observasi. Gitu. Ini adalah melihat interaksi sosial antara peneliti dan subjek. Ya. Yang lebih mendalam untuk mendapatkan data. Terus alasan menggunakan observasi itu adalah yang pertama, peneliti itu ingin merasakan, empati ya. Dia ingin melihat, merasakan, memaknai apa yang dilaksanakan, apa yang terjadi oleh si subjek gitu. Jadi ada pembentukan pengetahuan bersama antara peneliti dan subjek. Jadi saya harus sebagai peneliti, saya harus mengerti pola pikir, pandangan ataupun apapun dari subjek saya. Jadi harapannya seperti itu, kenapa harus observasi. Terus teknik observasi itu ada 5, ya ada 5. Yang pertama itu kita bagi berdasarkan peran sertanya. Jadi sejauh mana dia bonding terhadap subjek. Yang pertama itu berperan serta penuh. Jadi benar-benar dia masuk di situ, kemudian dia berinteraksi di situ, kemudian dia mendapatkan ilmu-ilmunya di situ. Oke. Yang kedua berperan serta terbatas. Dia itu datang tapi dia menjaga jarak. Jadi misalkan kalau saya pengen lihat mahasiswa-mahasiswa kayak gimana sih, saya diamnya di front office aja, atau saya diamnya di ruang BAK aja, saya diamnya di parkiran aja melihat kalian beraktivitas sebagai mahasiswa kayak gitu. Atau bisa terjadi saya tuh tanpa berperan serta, saya nggak datang ke sana, saya nggak datang ke kampus, saya lihatnya dari TV, saya dari koran, Twitter, sosial media, ataupun berita-berita yang lain, atau dari jurnal-jurnal, jadi saya bisa melihat observasinya dari itu. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan peran peneliti. Jadi saya tuh ngaku nggak sih sebagai peneliti gitu. Ada yang benar-benar ngaku, hai saya adalah peneliti gitu. Tapi ada juga yang hanya pada orang-orang tertentu aja. Saya datang ke rektornya, Pak, saya pengen penelitian begini Pak. Nanti jangan dibilang sama siswanya supaya natural seperti itu. Atau benar-benar tertutup penuh. Saya lihat dari jauh aja gitu. Orang-orang nggak tahu siapa nih orang gitu. Ternyata saya peneliti. Itu bisa tertutup penuh. Itu atau saya mantau CCTV gitu tertutup penuh gitu. Lewat. Saya scroll. Nah, selanjutnya itu tingkat keterbukaan tujuan penelitian. Jadi Bapak kesini mau ngapain gitu? Oh, saya pengen meneliti bagaimana interaksi mahasiswa pasca COVID ketika sekolahnya offline, bla 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 gitu misalnya. Atau saya memberikan keterbukaan tapi terbatas. Bapak mau ngapain? Harusnya yang tadi saya jawab kan, tapi saya hanya bilang saya ingin tahu interaksi mahasiswa. Gitu aja. Gitu. Yang lain saya nggak omongin, terbatas. Terus atau enggak tertutup penuh. Bapak mau ngapain sini? Rahasia. Gitu. Misalkan kayak mata-mata ya. Jadi Bapak keterbukaannya gimana? Bapak tujuannya apa? Saya nggak mau bilang ini rahasia. Gitu. Atau enggak justru pemalsuan gitu. Bapak misalkan saya ingin meneliti gimana interaksi mahasiswa pasca COVID di kelas offline, tapi saya bilangnya yang lain gitu. Saya ingin memantau kondisi kesejahteraan satpam gitu, mungkin nggak ada hubungannya, tapi dalam batas ini adalah tujuan, bukan datanya dipalsukan maksudnya ya. Jadi tujuannya yang dipalsukan. Jadi orang-orang yang diteliti itu dia nggak sadar. Jadi harapannya itu mereka melakukan sesuatu itu senatural mungkin ya, tanpa ada gangguan kayak gitu. Oke. Terus berdasarkan tingkat kedalaman, keluasan jangkauan pengamatan itu bisa pendek, bisa panjang. Oke. Kemudian itu bisa sehari 2 hari mungkin pendek, seminggu mungkin masih pendek, bisa 3 bulan mulai panjang, setahun, 20 tahun gitu misalkan penelitiannya mungkin itu jangka panjang. Oke. Berdasarkan himpunan pengamatan, sebanyak apa sih orang yang akan diamati gitu. Misalkan kalau 1-2 orang, 10 orang mungkin masih himpunan sempit ya, tapi kalau misalkan udah mulai 1 desa, 1 kota, 1 negara, itu beda himpunannya, jadi makin luas. Oke. Terus pedoman observasi itu pembatasan harus tegas terhadap sasaran siapa, sehingga pengamatan itu harus bisa terarah. Gitu.
Terus pengamatan didasarkan suatu pemikiran nih. Ada ini habis itu ada habis ini, tapi walaupun masih bersifat longgar ya. Tapi kondisi observasi juga memiliki kekurangan di mana itu kita bisa jadi menjadi one of them gitu. Jadi peneliti bisa jadi native, bisa masuk ke dalam kondisi mereka. Jadi nanti kita pengen meneliti, malah kita ikutan terpapar gitu. Wah Pak, nggak enak banget Pak, kuliah offline Pak, enakan online Pak. Oh iya ya, emang gitu ya gitu nanti. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi kita bias nanti jadinya gitu. Terus validitasnya, jadi kita tuh nggak bisa apa ya? Kondisinya kita nggak bisa melihat seluruhnya. Gitu. Misalkan saya sedang di kantin, saya bisa melihat kondisi di kantin, tapi saya nggak bisa lihat di lapangan. Saya datang ke ruang kelas, saya nggak bisa melihat yang ada di lab, seperti itu. Jadi ada keterbatasan nih, validitasnya nggak jelas. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan sudut pandang ini mewakili semuanya. Kita harus ada objek-objek atau tambahan-tambahan lain untuk kalian gunakan lagi tambahannya. Ya, itu observasi. Kita lanjut ke kondisi kedua, yaitu wawancara atau wawancara. Saya nggak mau terjemahkan ke bahasa Inggris ya, nanti karena ada pemahaman berbeda ya. Di sini itu yang diminta adalah percakapan dua arah, kondisinya setara, akrab dan informal gitu ya. Jadi pengen tahu gimana caranya seseorang itu pandangannya terhadap apa namanya kuliah offline kemarin tuh kayak gimana sih gitu pengennya. Ya ngobrol nyantai gimana bro gitu misalkan informal ya. Ini akan berbeda kondisinya kayak misalkan interogasi gitu yang ada di kantor polisi gitu kan kondisinya itu bukan setara. Ini udah terjadi ada tingkatan gitu. Saya nanya Anda jawab. Itu gitu menurut sama saya gitu. Itu tingkatannya kayak gitu. Beda juga yang namanya kalau interview yang di kantor-kantor ya, interview ramalan kerja gitu misalkan. Itu kan formal. Jadi apa kelemahan Anda, apa kelebihan Anda yang gitu-gitu itu kan jadinya sesuatu yang apa namanya? Formal itu bukan informal. Oke, itu bedanya. Jadi apa yang harus kita sesuaikan? Yang pertama adalah kita sudah merumuskan apa yang kita ingin pertanyakan itu dengan tepat. Oke. Yang kedua kita itu ingin tahu apa yang kita nggak bisa amati langsung. Mungkin misalkan apa pengalaman masa lalu gitu. Jadi saya ingin tahu nih mahasiswa tanggapannya soal yang kemarin soal full offline online seperti apa gitu. Itu misalkan kan nggak bisa kita lihat sekarang kemarin gitu. Jadi kita perlu subjektivitas mereka gitu. Terus kendala waktu ya seperti itu. Jadi nggak mungkin berpartisipasi penuh. Jadi kita bisa pakai wawancara. Gitu. Terus ini kondisinya tergantung sama kondisi populasi ya. Misalkan skalanya luas gitu. Jadi tergantung. Kemudian kita ingin menjelaskan pengalaman seseorang. Kita harus jadi mengenal kondisi mereka tuh seperti apa. Jadi kita tahu banget kondisi mereka baru kita tanya kayak gitu. Kemudian wawancara mendalam itu sifatnya luas, terbuka, tidak terstruktur kembali kayak tadi gitu. Jadi itu terus berulang gitu. Jadi ini tugasnya adalah bagaimana peneliti itu bisa menyaring informasi ini karena informasi ini diberikan dengan cara informasinya tuh benar-benar murni gitu. Jadi bahasanya dia sendiri. Jadi seenaknya dia. Jadi peneliti ini harus pintar-pintar merangkum kayak gitu. Terus ini syaratnya adalah bagaimana sih mempelajari pertanyaan yang ditanyakan dan bagaimana menjawabnya. Jadi artinya gini, kita nggak hanya berfokus pada kondisi jawaban yang diberikan, tapi juga kita harus pintar-pintar merespon. Jadi ini bukan tanya jawab dalam artian menjawab pertanyaan yang ada di kuis, tapi ini wawancara. Bedanya adalah wawancara itu adalah menyambung dari sebuah jawaban, ngobrol. Jadi dia jawabnya apa kita sambungin gitu. Bukan berarti jawab apa ya skip selesai kita lanjut pertanyaan yang baru, nggak seperti itu. Jadi berdasarkan tutur kata, jadi nggak deskriptif banget gitu. Jadi misalkan kalian nanya ternyata enakan offline ya Pak ya, kita enakan online Pak ya, saya cuma korban kuota aja nih, walaupun mahal, tapi saya nggak korban kos, saya nggak korban biaya banjar, saya nggak biaya bensin, saya nggak biaya makan di kos sendirian, saya masih bisa sama keluarga dan sebagainya. Oh enakan online ya kayak gitu jadinya kan. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin itu harus peneliti itu harus punya sense pemikiran untuk kira-kira jawabannya akan seperti apa. Ketika jawabannya sesuai,
dia akan nyambungin sama pertanyaan ini. Kalau jawabannya nggak sesuai, dia akan nyambungin sama pertanyaan ini. Jadi dia punya kayak apa ya, pemahaman untuk apa yang akan ditanya selanjutnya. Gitu. Jenisnya adalah yang pertama untuk menggali riwayat hidup seseorang secara sosiologis. Yang kedua mempelajari kejadian dan kegiatan yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kemarin seperti apa. Jadi wawancara yang ada di TV-TV itu kan orangnya, reporter nggak ada live di situ. Jadi dia naik yang kemarin-kemarin. Terus ini juga untuk menghasilkan gambaran luas atau generalisasi terhadap sebuah ajang situasi atau orang. Jadi bisa memberikan hasil, dia yang diwawancari bisa memberikan pandangan terhadap sejumlah orang atau situasi gitu. Misalkan kalau kita pengen nanya situasi sebuah kampung, mungkin kita nggak nanya semua orang di kampung, tapi mungkin Pak RT-nya aja atau kepala desanya atau Pak Lurahnya aja kita tanyain, kita anggap itu mewakili desa kayak gitu kan. Itu contohnya. Terus ada kelemahannya nggak ada, jelas ini kemungkinan ada penipuan atau distorsi atau mungkin ada ngomong dilebih-lebihkan gitu jadinya. Terus kondisi orang-orang mengatakan pada situasi yang berbeda nih. Gitu. Ketika ngomong di warung kopi nih saya sama mahasiswa, bro gimana ya, enakan mana nih offline sama online gitu. Pak, enakan online Pak, saya bisa di rumah sambil tiduran hidupin HP, saya nggak peduliin, ya udah saya dapat nilai bagus aja Pak, nyantai Pak, enak Pak gitu. Enakan online lah Pak, jauh gitu. Habis itu kita oh ya gitu ya, udah bro besok kita ketemu lagi untuk wawancara lanjutan ya. Oke siap Pak. Kita undang, mahasiswa datang, Pak Rektor datang, Bu Kaprodinya datang, gitu kan, dosen-dosen yang lain datang. Gimana bro, enakan offline apa online sekarang? Gitu. Enakan offline Bapak. Mungkin akan terjadi kondisi yang berbeda ya. Jadi karena tekanannya beda, situasinya beda, itu akan menghasilkan jawaban yang berbeda gitu. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ketika kita tidak mengamati langsung, selanjutnya kita nggak mengamati langsung, kemungkinan kita bisa dijauhkan lagi dari tujuan kita gitu. Itu ada risiko seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin triangulasi, ya, catatan harian. Kita ngomong triangulasinya dulu. Yang pertama yaitu adalah bagaimana mengkombinasikan seluruh sumber data, ya, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis. Jadi semua hal kita akan kombinasikan, kita akan tabrakkan di situ, kita akan combine lah, semuanya ada di situ ya. Jadi ada setiap kondisi itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita akan ambil baiknya aja gitu. Terus kita lanjut ke catatan harian dulu adalah, atau kita bilang logbook ya. Itu adalah instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data. Jadi apa aja yang dicatat kayak gitu. Saya lanjut dulu ke triangulasi. Kita ada 4 jenis triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi data. Jadi data yang masuk saya kumpulin semuanya dan saya akan ambil yang baik-baiknya. Kemudian yang kedua ada triangulasi peneliti. Misalkan kalau dari segi kondisi offline dan online itu mungkin saya akan ambil kondisi dari psikolog. Orang-orang ini seperti apa sih pemahamannya soal online dan offline. Hasilnya seperti ini. Saya ambil dari orang teknologi. Oh Pak, dukungan datanya seperti ini. Saya ambil dari orang ekonomi, oh Pak, offline sama online mereka lebih untung ngambil online daripada offline dan sepertinya. Saya ambil data orang-orang ini peneliti. Kemudian teori gitu. Jadi terhadap suatu kondisi ini saya berdasarkan teori ini kayak gimana? Saya berdasarkan teori ini kayak gimana? Saya teori ini kayak gimana gitu. Kemudian teknik metodologis itu adalah teknik-teknik penelitian seperti apa? Mungkin saya ambil kualitatif di sini, saya ambil kuantitatif di sini. Jadi kayak gitu. Selanjutnya jenis catatan harian ada 3. Yang pertama adalah catatan fakta. Ya, catatan harian itu ada, kita lanjut ke catatan harian itu ada fakta. Itu adalah rincian dari kutipannya kayak gimana, apa yang terjadi itu fakta-fakta yang ditulis. Yang kedua teorinya. Jadi ini adalah gap antara teori sama kenyataan itu. Berdasarkan teori ini menyatakan seperti ini, tapi di lapangan ternyata seperti ini gitu. Nanti itu dicatat juga. Kemudian catatan metodologis. Metodenya seperti apa sampai mana yang dihasilkan ya itu akan ada gitu, lapangan kayak gimana. Itu. Terus kita ngomongin konten sebuah catatan harian itu ada 5 ya. Yang pertama adalah gambaran diri subjek. Jadi misalkan kayak tadi kita mau wawancara orangnya kayak gimana sih? Atau kita mengamati berperan serta nih, kita pengamatan berperan serta nih, observasi nih. Kita lihat nih, oh ternyata orang yang suka online itu dandannya kayak gini, gaya rambutnya kayak gini, itu detail tuh ditulis. Ciri khas. Terus kita rekonstruksi dialog. Jadi
si A menyatakan bahwa kuliah online itu begini. Nah, itu di rekonstruksi, jadi dicatat kembali. Kadang-kadang mimik wajah juga harus dicek gitu kadang-kadang sampai. Terus ada latar fisik, dia ngomong di mana, kondisinya kayak gimana, gambaran situasinya seperti apa, itu dicatat juga. Kemudian ada peristiwa khusus nggak kondisi itu, siapa aja yang ada di sana, teman-temannya aja gitu, apa yang dilakukan, dia lagi nyantai-nyantai gitu, peristiwa berlangsungnya mereka lagi ngobrol-ngobrol, makan santai gitu. Terus gambaran kegiatannya, kalau misalkan pola tindakannya seperti apa, itu juga dicek nih gambaran kegiatannya kayak gimana. Oke. Selanjutnya kita sudah triangulasi data, kita punya catatan harian, kita lakukan analisis data. Ya, analisis data itu ada 3 tahap, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kita ambil reduksi data dulu. Ini adalah proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada simplifikasi atau penyederhanaan. Jadi yang kemarin, yang tadi datanya masih kacau itu, kita akan benahi di sini gitu. Jadi ada proses iteratif ya, terus-menerus jadi seperti ini sehingga akhirnya nanti dapat data yang lebih baik. Reduksi data ada 4 step. Yang pertama ada meringkas. Jadi data-data yang banyak itu dikecil-kecilin. Jadi diringkas lagi. Kan tadi kan ada misalkan wawancaranya panjang lebar. Nanti kalian tuh jadiin yang simpel-simpel. Dikasih kode atau dikodifikasi. Kemudian menelusuri tema. Jadi temanya apa? Oh, ini ngomongin sosial, ini ngomongin politik, ini ngomongin ekonomi, ini ngomongin hukum, ini ngomongin teknologi, kayak gitu-gitu nanti. Oke, setelah kondisi itu kita akan clusteringkan dia, kemana dia arahnya. Jadi ini sosial ekonomi, politik, geopolitik, kita misalkan jadi satu, ini infrastruktur dan teknologi di sini, ini masalah sosiologi yang ini gitu. Jadi kayak gitu. Setelah itu caranya adalah pertama adalah seleksi ketat atas data. Jadi seleksi nih, kayak mana nih datanya gitu. Kemudian kita bisa ringkasan, diringkas-ringkas, dipendek-pendekin datanya. Kemudian kita menggolongkan dalam pola yang lebih luas atau clustering kayak tadi caranya. Oke. Terus kita sudah reduksi data kita udah kecilin, kemudian kita sajikan datanya, kita tampilkan datanya. Mungkin dalam kondisi ini laporan ya. Terus yang paling sering laporannya terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama adalah teks naratif. Jadi penyampaiannya berupa tulisan, paragraf, teks naratif ya. Kemudian yang kedua kita juga punya matris grafik, jaringan, dan bagan. Jadi misalkan kayak tabel-tabel ataupun kayak grafik-grafik. Jadi itu. Tapi yang paling besar, paling umum, paling sering adalah kondisi pemaparan atau naratif. Ya, penyajian. Kemudian terakhir kita melakukan kesimpulan. Kesimpulan itu berdasarkan apa? Ya, pertama kita memikirkan kembali penulisan seperti apa, logbook seperti apa. Kemudian kalau kita bisa sharing sama teman-teman, apakah benar sih yang kita lakukan, cross check and balance-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Terus coba kita posisikan temuan kita terhadap data-data yang lain nih. Kita ada di posisi yang mana nih terhadap data yang lain. Jadi kita dapetin posisi kita terhadap data yang lain, benar nggak sih posisi kita di situ? Jadi kayak gitu. Jadi setelah data benar, logbook benar, teman bilang oke, positioning kita dapat, jadi kita bisa ambil kesimpulan terhadap suatu kesimpulan. Ternyata mahasiswa lebih senang online karena hemat biaya, bla bla bla, teknologi, bla bla bla, udah mendukung seperti apa. Oke, kayak gitu. Pertemuan 10 ya. Kalau boleh saya simpulkan mengenai apa yang terjadi di 2 pertemuan ini kemarin dan sekarang. Kita sudah belajar mengenai kualitatif dan kuantitatif kemarin ya. Jadi apa sih dampaknya buat kalian di Sticky? Jadi ini adalah sudut pandang terhadap bagaimana caranya kalian untuk menyusun nanti TA. Seperti biasa saya arahnya ke situ. Kalau misalkan kalian menyusun TA itu mulai dari mana sih Pak? Gitu. Kita akan mulai dari mungkin kualitatif dulu. Jadi kita melakukan observasi dulu. Kita melakukan wawancara, kemudian kita melakukan studi dokumentasi. Ya. Jadi itu ada di bab 3 kalian nanti. Jadi hasilnya dari bab 3 yang bagian itu apa? Jadi munculnya adalah latar belakang, munculnya adalah bab 2, jadi di situ nanti banyak ya. Setelah itu diapain? Dilanjutkan di bab 4, masuklah pengolahan data dari data kualitatif menjadi kuantitatif gitu, misalkan hanya diukur gitu. Walaupun nanti teman-teman banyak akan pakai research and development ya, misalkan gimana bentuk DFD ya kan, kalian riset, kalian kan observasi ya kan. Jadi kayak gitu, nanya-nanya seperti apa. Akhirnya mendapat rancangan, mendapat hasil, dapatlah kesimpulan. Itu jadi seperti itu fungsinya. Oke, itu di
pelaporan tugas akhir atau seperti apa, tapi untuk di HCI seperti sendiri itu seperti apa gitu. Jadi di HCI sendiri punya dua pendekatan ya, dari kondisi bisa dari kualitatif, bisa dari kuantitatif. Misalkan seperti ini. Kalian mengeluarkan suatu produk. Oke, mengeluarkan suatu produk karena kalian kasih klien. Oke. Misalkan kliennya ada di situ, kalian bisa mulai dari kondisi kualitatif. Misalkan observasi, mungkin saya ambil singkat-singkat ya. Ambil desain saya terkejut atau merengut, apa sih ini gitu misalkan, atau seperti apa mimik wajah, apa sih ini ngomong ini kok gini ya, atau wah keren banget gitu misalkan, waduh keren bagus Pak, itu kan bisa dilihat. Kemudian masuklah wawancara, bagaimana Pak menurut Bapak kinerja kami, oh bagus Pak, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi, bagaimana pelayanan kami, bla 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 bla, kayak gitu kan kualitatif. Akhirnya kita bisa menyimpulkan pelayanan kita baik dan puas jadi si klien. Atau kita misalkan ngeluarin UX, ngeluarin UI yang baru. Kita post di sosial media, kita post di Google Play Store. Kemudian kita minta review kan. Dari review itu kan masuk bintang berapa, atau misalkan masuk engagement rate, atau apakah jumlah likes-nya berapa dari postingan kita, itu kan masuk dalam data kualitatif ya. Jadi kita atur menggunakan SPSS, kita atur menggunakan data-data pendekatan kualitatif. Nah, kita akan dapatkan suatu dampak nih. Oh, ternyata desain kita bagus loh, banyak yang terima. Oh, ternyata desain kita kurang loh kok. IR-nya kecil banget nih, engagement rate-nya kecil banget nih gitu. Jadi kita harus apa nih? Nah, dari situ masalahnya akan muncul. Jadi penelitian kualitatif ini ya akan berpengaruh juga ya dari kemana-mana. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti, oh Pak, saya kan nanti research and development gitu, saya akan melakukan seperti ini. Ya betul, tapi research and development pun muncul ketika ada data kualitatif dan kuantitatif. Jadi jangan terlalu ideal banget. Pokoknya saya nggak pakai data yang lain, tapi buktinya pakai kan. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengetahui sesuatu pakai observasi, masih wawancara, masih pakai studi pustaka, ya observasi namanya, masuk di data kualitatif namanya. Angka-angka muncul, data kuantitatif lah namanya, seperti itu. Tapi data research and development ya caranya aja gitu. Itu cara melakukan penelitiannya akan beda gitu. Ada hasilnya pun akan beda, hasilnya akan produk ya. Jadi menurut saya itu adalah rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Menurut saya seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman untuk pertemuan kali ini? Bagaimana? Ada pertanyaan? Aman? Mana ya? Nggak ada yang nyaut nih. Hilang semua nih. Masih lihat-lihat Mbak. Masih. Oke, nggak apa-apa sambil nongkrong, nggak apa-apa. Yang penting kita sambil ngobrol bisa input kita nambah ya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih udah datang di pertemuan ke-10. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa di grup, bisa japri saya. Mudah-mudahan ini ada gunanya buat kalian semua. Itu aja. Saya terima kasih banget yang sudah hadir online. Itu aja untuk malam ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Saya izinkan untuk live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yo, selamat malam.